nikah itu dianggap sebagai separuh dari urusan agama kita. Maka iman-iman nek diculke meneh Mas. Mengalah. Contohnya mengalah kepriye? Ketika menjalani kehidupan rumah tangga ini, dua tangan ini harus berpegangan tangan. Siapa dua tangan ini? Nek Mbak apa Mbak yang jenengan khawatirkan sikap pasangan yang paling dikhawatirkan jenengan? Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blak-Blakan Podcast. Nah, kita ini namanya Blak-Blakan Podcast Mas, karena orang ngablak, jadi orang ngablak biasanya banyak ngomongnya. Jadi kita Blak-Blakan Podcast. Edisi kali ini spesial karena kita kedatangan calon pengantin di KUA Kecamatan Ngablak, artinya yang sudah mendaftar di KUA Kecamatan Ngablak. Dan podcast kali ini kita akan memberikan sedikit pembinaan bagi calon pengantin ini, artinya bimbingan perkawinan pranikah. Harapannya para pengantin lebih siap dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun mungkin nanti formatnya bukan saya menyampaikan pembinaan semua, tapi pastinya nanti kita akan sedikit tanya jawab kepada calon pengantin ini. Bersama kita sudah hadir yang pertama Mas Amiruddin. Mas Amiruddin ini hasilnya dari Salatiga dengan Mbak Anis. Calon istrinya namanya Mbak Anis, rumahnya Soanan Ngablak sini ya. Mas Amiruddin dan Mbak Anis sudah bersama kita dan kita akan sedikit nanti menyampaikan beberapa hal terkait pernikahan. Mas Amir dan Mbak Anis, kira-kira Mas Amir dan Mbak Anis ini sudah berapa lama kenal? Artinya kenal dalam hubungan khusus. Nah, gampangnya canom itu pacaran. Nah, sudah berapa lama? 2 tahun setengah. Hampir 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Begitu Mbak? Iya. Jenengan hitungannya sama nggak 2 tahun setengah? Sama. Jangan-jangan jenengan baru satu tahun gitu? Enggak ya? Sama nggak hitungannya? Sama. Kadang orang laki-laki itu baperan. Iya. Di esmi langsung bisa dianggap seneng. Nah, gitu. Tapi sama nggih? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah itu anggap aja pacaran. Sebelumnya sudah kenal belum? Sebelum, artinya 2 tahun setengah itu sebelumnya udah kenal belum? Artinya mungkin teman kerja terus jadi belum nggih. Jadi memang 2 tahun setengah itu kenal dan memang terus menjalin hubungan serius itu. Terus selama 2 tahun setengah itu pernah pisah nggak? Artinya pernah oke, kita putus karena ada suatu hal, masalah, konflik. Oke, kita putus. Nggak pernah. Belum pernah gitu? Belum. Tapi kalau emosi pernah? Ya. Jodaan gitu, diam-diaman pernah gitu? Pernah gitu. Itu bulanan atau mingguan itu? Atau harian malah? Nah, saya kena harian kan gitu. Paling ya paling cepat sebulan mungkin. Kadang salah komunikasi, misunderstanding dan sebagainya sehingga terjadi konflik seperti itu. Nah, itu yang mungkin akan menjadi titik dasar saya dalam menyampaikan bimbingan, karena memang bimbingan ini dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga. Ya, setiap rumah tangga kan menjalani kehidupan rumah tangga itu kan dengan berbagai macam problematikanya. Jenengan baru pertama ini menikah? Saya sudah 2 kali. Udah 2 pengalaman. Mbak juga? Satu. Baru sekali ini. Wah, berarti masih ada pengalaman. Ada pengalaman gitu. Jadi ya sebegitulah Mas. Mohon maaf sebelumnya. Jenengan kedua ini yang pertama kenapa sebabnya? Pisah atau nyunsai meninggal? Pisah ya. Berarti kan ada sesuatu hal. Iya. Nah, nanti ini bisa menjadi materi tanya jawab ini nanti. Ya insya Allah nggak belak-belakan enggak. Kita belak-belakan di sini hanya untuk sesuatu yang baik saja, bukan ini mengorek sesuatu yang tidak baik enggak. Baik. Nah, apalagi ini sudah ada pengalaman, artinya bahwa Mas Amir ini sudah
mempunyai pengalaman hidup bahwa memang menikah itu memang harus sejak awal dikelola dengan baik, direncanakan dengan baik, dan siap mental. Nah ini, yang tidak kalah penting siap mental. Karena kadang ketika kita menikah kayak gini, wah saya mesti aku siap, mungkin secara materi, mungkin wis podo senengi. Cuma itu aja yang diukur. Belum kesiapan-kesiapan lain ketika nanti menghadapi kehidupan rumah tangga. Karena memang kenapa ada bimbingan ini ya salah satunya tadi untuk menyiapkan pengantin atau calon pengantin itu lebih siap dalam menghadapi kehidupan rumah tangga. Kalau sesuatu yang baik, yang benar, yang bahagia, atau yang sudah berjalan dengan bahagia, dengan baik itu, ya kita tidak perlu menyampaikan suatu hal. Karena kita menyampaikan atau memberikan pembinaan itu kan dalam rangka menjagani. Bahasa kita kan menjagani, nek terjadi hal yang tidak kita inginkan. Karena memang tadi saya tanya ketika 2,5 tahun aja sudah ada konflik. Sudah saling emosi, sudah saling diam-diaman mungkin. Pernah nggak diam-diaman? Pernah. Paling lama berapa hari diam-diaman? Masih 1 hari. Oh cuma 1 hari, alhamdulillah masih 1 hari. Nggak sampai seminggu sebulan kayaknya. Kadang ya nggak nyampe. Ya. Setengah hari, alhamdulillah. Alhamdulillah. Artinya ya itu akan muncul kembali dalam kehidupan pernikahan, nanti akan senantiasa muncul bahwa ya kadang apalagi sudah ketemu tiap hari 24 jam lah hitungannya kan 24 jam ketemu tiap hari, itu akan semakin kelihatan semuanya, akan semakin banyak permasalahan-permasalahan yang kok banyak bedanya ternyata. Kadang itu. Nah sekarang kan mungkin masih jarang ketemu, mungkin dengan kemarin masih jarang ketemu. Itu aja jangan sudah terjadi miss, sehingga sudah terjadi konflik lah, meskipun dia kecil cuma sehari. Nah tapi nanti ketika kehidupan rumah tangga nanti dengan akan semakin memahami, semakin tahu siapa pasangan Anda. Gitu. Jadi itulah yang menjadi dasar kenapa kok adanya bimbingan penyuluhan ini yang dilakukan oleh KUA Kecamatan Ngablak dan mungkin KUA semuanya melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah bagi calon pengantin ini. Itu. Kemudian selanjutnya ya tadi seperti yang saya komen sejak awal tadi bahwa bimbingan ini adalah mengantisipasi permasalahan yang ada. Karena apa? Bahwa pernikahan itu yang harus kita sadari pertama, yang harus kita camkan dalam hati, nikah itu adalah ibadah. Yaitu jadi jenengan ibadah itu ya harus benar-benar kita jaga biar ibadah itu tetap baik. Dan nikah itu adalah ibadah terpanjang. Nek sholat jengkelat-jengkelit 5 menit, 1 menit rampung. Gitu mboten. Poso yo ming seko subuh tekan maghrib rampung bar kuwi iso buka dan sebagainya. Haji maksimal yo cuma 5 hari, tapi ya proses perjalanannya hampir 40 hari. Tapi nikah kan suatu yang panjang sekali. Ibadah yang paling panjang itu ya pernikahan. Makanya kita harus benar-benar jaga pernikahan itu dengan baik, karena itu ibadah. Jadi sepanjang hari, sepanjang waktu kita menjalani kehidupan pernikahan itu adalah bagian dari ibadah. Itu yang harus kita jaga. Jadi jangan sekarang sudah mendapatkan separuh agama. Nikah itu dianggap sebagai separuh dari urusan agama kita. Maka iman-iman nek diculke meneh Mas. Nggih ngoten. Awi kula wis oleh separuh, Pak. Ya ora ngono, sing iki langsung zong. Ilang kabeh. Saiki ya mulai dari nol lagi, titik kilometer nol lagi. Makanya monggo ini harus benar-benar dijaga, benar-benar nanti bahwa kita bisa memegangi separuh dari agama ini dalam pernikahan. Selanjutnya yang perlu kita sadari bahwa jenengan sudah ada hal-hal yang mungkin menjadi perbedaan dalam komunikasi jenengan sehingga terjadi konflik. Tapi memang seperti itu. Nikah itu ibaratnya seperti kita mengendarai sepeda motor. Ada kalanya kita mengendarai sepeda motor itu di jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang halus, apik, hotmikan. Itu kita ibaratnya kalau lost stamp pun bisa. Tapi ketika suatu saat kita akan menjalani kehidupan atau perjalanan sepeda motor itu di jalan-jalan yang terjal. Nah, ini ada sebuah gambar. Nah, ada sebuah gambar apa ini? Off-road ya.
main sepeda motor trabas off-road. Inilah yang harus kita siapkan ketika menjalani kehidupan rumah tangga yang mungkin pas menemui sebuah problematika rumah tangga. Nek pas jalan lurus ya rata tak terangke wong itu jenengan bisa menjalani sendiri. Tapi kalau seperti ini kan harus diantisipasi semuanya. Apa yang terjadi ketika ini naik motor trabas seperti ini? Artinya bahwa yang dijalani di depan itu banyak masalah, banyak rintangan, betul nggak? Betul. Apakah bisa lost tang? Nggak bisa. Nggak bisa. Tangan satu aja nggak bisa. Apa yang terjadi nek kita lost tang? Jatuh, orang ini jatuh nyungsep. Seperti itu. Bisa di jalan bisa malah ke jurang karena biasanya jalannya di pinggir-pinggir jurang, di pegunungan dan sebagainya. Makanya ketika menjalani kehidupan rumah tangga ini, dua tangan ini harus berpegangan tangan. Siapa dua tangan ini? Adalah suami dan istri. Oke? Jadi ini yang harus jenengan pegang. Motor ini, pernikahan ini ibaratnya motornya adalah pernikahan jenengan. Kehidupan rumah tangga jenengan harus tetap berjalan dan berdiri. Dengan cara apa? Ya dua tangan ini harus terus berpegang. Suami istri harus saling menguatkan. Ada yang ngegas, ada yang ngerem, ada yang ngopling dan sebagainya. Ini yang harus ditamkan ini. Jadi suami istri harus tetap berpegangan tangan. Tangan satu pun nggak bisa ini. Ngegas tok di jalan terjal tetap nggak bisa. Jadi harus dua tangannya yang harus berpegangan di stang. Itulah gambaran ketika kita menghadapi problematika rumah tangga harus saling berpegangan tangan, saling support, saling menguatkan, saling mendoakan. Apa yang terjadi mungkin dari kehidupan ini Mas Amir yang pertama bisa jadi ya mungkin wis lost tang kabeh malah. Kenapa nggak nyungsep? Ya wis nyungsep. Ya makanya jangan diulangi lagi Mas. Loro malah. Nyungsep iki loro ora ono sing ra kepenak. Nggih. Jadi itu yang harus menjadi pelajaran. Dua tangan itu harus berpegangan tangan. Selain dua tangan, kepala, mata ini juga harus fokus. Nggak bisa tolah-toleh. Nggak bisa lengot ke atas, ke samping, ke kanan, ke bawah, apalagi ke belakang. Nggak bisa. Harus tetap ke depan. Makanya ketika menghadapi problematika rumah tangga itu harus fokus ke depan. Apa masalahnya? Orang dianggap sambil lalu. Kecuali permasalahan-permasalahan kecil kayak batu kerikil dan sebagainya bisa kita lewati. Tapi nek masalah itu besar, ya kita harus fokus. Orang iso disambi. Harus ada komunikasi yang dijalin, harus saling terbuka. Emosi juga harus terkontrol, jangan sampai kita emosi. Makanya jodohan itu boleh. Kalau di saat kita tidak bisa mengkomunikasikan lagi pada saat itu jangan diteruskan, malah nanti nggak bagus hasilnya. Oke, diam dulu, jodohan tadi sehari nggak apa-apa, meneng sih, oke, men kabeh adem sih. Nek wis memang adem sih, ayo, artinya bukan lanjutkan padu, tapi ya lanjutkan apa solusinya, kayak gitu. Nah, ketika dalam permasalahan itu seperti itu, ketika komunikasi ada satu kata kunci yang harus jenengan pegang. Kata kuncinya adalah, sebelum saya sampaikan adalah, sekarang saya ibaratkan dulu, nek Mas Amir dan Mbak Anis ini lagi jalan-jalan, mungkin nang Magelang kota lah. Terus Mbak Anis ini senengnya nek jajan apa Mbak? Bakso. Nek Mas Amir senengnya jajan apa Mas? Nek melaku enaknya tuku apa? Mie ayam. Mie ayam. Iki nek mie ayam bakso perumpamaannya ra jadi. Ibaratnya nih, wong lanang iki biasanya senengnya sing bau daging. Ya sate, ya tongseng dan sebagainya. Ibaratnya seperti itu. Anggap aja Mas Amir ini senengnya tongseng. Warung tongseng karo warung bakso itu jarang jadi satu. Nek perumpamaan mie ayam nggak jadi. Nah, soalnya bakso karo mie ayam, rampung urusan. Nah, masalah ini Mas Amir ini senengnya tongseng. Warungnya beda. Apa yang harus jenengan lakukan ketika menghadapi seperti itu? Ini gampangnya urusan kita wis. Engko bisa saya sampaikan untuk di yang lain. Apa? Mengalah. Contohnya mengalah kepriye? Ya, mengikuti salah satunya. Mengikuti salah satunya. Ya, oke lah, mengikuti salah satunya.
apa ya mungkin salah satu bisa jadi masih ya tak kolo-kolo mangan bakso. Itu ya bisa jadi seperti itu. Mbak Iyo juga kolo-kolo mangan apa tongseng lah kayak gitu. Nyipi lah meskipun ora sak piring porsi dhewe ya mungkin nyipi lah ya wis kembulan bareng. Itu bisa jadi seperti itu. Tapi bisa jadi juga wis timbangane udur dibungkus kabeh. Engko lek mangan ora nang warung nang nggon-nggon sing enak lah kayak gitu. Nang wisata ngendi dan sebagainya itu seperti itu. Nah, sudah benar itu, jawabannya itu benar. Tapi intinya bahwa ketika ada perbedaan seperti itu tadi yang dikatakan Mas Amir tadi apa? Mengalah. Dalam komunikasi ketika ada konflik, ada perbedaan itu harus ada kata mengalah. Siapa yang mengalah? Ya siapapun. Bisa jadi salah satunya. Nah, tadi wis tak mangan bakso, berarti yang ngalah sing lanang. Wis tak mangan tongseng, berarti yang ngalah yang perempuan. Tapi wis tak bungkus, berarti dua-duanya ngalah. Seperti bisa jadi. Jadi prinsipnya adalah mengalah itu ketika komunikasi, ketika ada konflik. Apakah ketika jenengan tadi mengalah mangan bakso atau mangan tongseng, apakah terus ada sesuatu yang rugi enggak? Ya mungkin waktu itu enggak. Kalau sekali dua kali ngalah itu mungkin enggak terasa. Tapi nek seumpama tiap melaku metu keluar rumah jadi bakso terus, padahal itu pengen tongseng, ya masih akan akan emosi. Jadi mengalah itu ya monggo proporsional. Tapi ketika proses itu seperti itu ya harus ada komunikasi, orang meneng. Ya wis maksudnya melu mangan tongseng tapi kedumel, enggak apa itu juga enggak pas. Ya tak ngalah. Ya sesuk janjian, berarti sesuk nek keluar meneh siap-siap mangan tongseng gitu kan. Ya semoga itu cara jenengan komunikasi. Artinya gini bahwa pada setiap perbedaan-perbedaan itu harus ada saling kata mengalah. Seperti itu guys. Jadi insya Allah ketika komunikasi terjalin dengan suasana yang kepenak, terus ada yang mengalah siapapun atau dua-duanya, itu nanti insya Allah akan terurai sekosidik. Enggak, meskipun masalah itu enggak bisa langsung terurai benar, tapi paling enggak sudah ada sedikit terurai. Karena namanya masalah itu jangan dihindari. Masalah nek dihindari akan tetap ada. Tapi nek masalah itu diurai, dipecahkan, itu masalah itu akan selesai. Jadi nanti ora ketemu masalah lagi. Tapi nek ini menghindar, gue menghindar ke sini, nanti ketemu masalah lagi, nanti jeblok kabeh. Apalagi sing perempuan itu nek ketemu masalah nang kene, iku jeblok kabeh. Punya ilmu sejarah yang kuat. Jadi semuanya kena kabeh. Nah, itu seperti itu. Nah, itu jadi makanya harus diselesaikan sejak awal biar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan di masa depan nanti. Jadi masalah-masalah sekarang itu harus mulai diuraikan. Apakah jenengan masih punya masalah dengan masa 2,5 tahun jenengan berhubungan pacaran? Sudah nggak ada nih? Artinya yang kemarin sempat nesu udah nggak masalah lagi nggih. Oke, aman berarti. Nah, siap menghadapi yang akan datang. Dan itu pasti, entah kapan, entah besar, kecil, sedang, itu nggak tahu. Mesti kita siap saja. Artinya komunikasi dan saling terbuka dan saling mengalah tadi. Nah, gini, karena dalam pernikahan itu ada sebuah siklus. Namanya siklus bulan madu. Siklus bulan madu itu adalah ya sebuah siklus dalam pernikahan, dalam kehidupan. Sekarang ini jenengan pada posisi bulan madu, kayak senang. Bulan madu ra ono sing ra seneng. Bulan madu pastinya sesuatu yang menyenangkan. Karena ya sekarang lagi masa bahagia. Nanti setelah masa bulan madu ada sebuah masalah. Nah, ini masalah ini berbeda dan kita tidak tahu apa masalahnya. Tapi pasti akan ada masalah yang jenengan temui. Urip dhewe yang masalah, apa boleh urip berdua. Cuma itu ketika kita ketemu masalah itu akan dibawa ke ranah konflik paling bawah atau bisa langsung bypass, potong kompas langsung ke penyelesaian. Kalau masalah sedang mungkin bisa sedang kecil itu bisa langsung ke penyelesaian. Masalah besar itu biasanya arahnya ke konflik dulu. Tapi konflik itu bukan titik mati, bukan tempat di sini sudah selesai enggak? Bisa jadi justru setelah konflik ada penyelesaian. Mungkin ketika dari masa konflik ke penyelesaian ini butuh orang ketiga bisa jadi. Jangan nggak bisa memecahkan kalau konfliknya benar-benar
mungkin dianggap ada besar lah, itu jangan mencoba untuk selalu menyelesaikan sendiri. Harus ada orang ketiga. Orang ketiga yang dalam hal ini orang ketiga yang bisa menyelesaikan, bukan orang ketiga yang malah nambahi semakin berkonflik, semakin besar. Malah ada orang yang lebih memperhatikan. Nah, ini bahaya ini orang ketiga. Artinya orang ketiga itu pihak ketiga yang memang bisa membantu memberikan penyelesaian, bukan langsung menyelesaikan, tapi membantu. Karena konflik itu kan menghadapi jenengan. Jadi jenengan sendiri yang menyelesaikan. Cuma harus memang butuh orang. Siapa itu? Ya salah satunya KUA. KUA itu masih menerima layanan konsultasi keluarga, konsultasi rumah tangga. Bukan hanya ketika pranikah saja, tapi ketika pernikahan ada masalah, ya saya harap jenengan tidak ke KUA karena itu. Ya artinya bahwa jenengan aman-aman saja. Nggak perlu orang ketiga, nggak perlu pihak ketiga, cukup bisa jenengan selesaikan sendiri, silahkan. Kenapa kok KUA? Karena kami ya pastinya kami ini orang netral. Nah gini, kalau ke orang tua itu ya juga harus lihat-lihat. Jangan-jangan orang tuanya malah belani. Nah itu kan malah memperuncing konflik yang terjadi. Seperti itu, jadi harus pihak ketiga itu harus benar-benar bisa menjadi jembatan komunikasi antara pihak suami dan pihak istri untuk membantu penyelesaian konflik seperti itu. Jadi setelah penyelesaian itu nanti akan kembali lagi ke bulan madu. Jadi intinya bahwa kita itu akan mengetahui pasangan kita yang sebenarnya itu justru ketika setelah konflik. Karena pas seneng-seneng gini kan nggak ketahuan aslinya. Tapi kayak nesu, nah itu kayak ketahuan aslinya. Apakah sabar, apakah gerusa-gerusu, apakah emosinan, apakah ngodo dan sebagainya, itu baru tahu ketika ada konflik. Nah kayak seneng, kayak saya kira kayak itu aslinya. Engkau nawis kayak nesu, kayak itu aslinya. Nah, justru ketika setelah penyelesaian ini nanti jenengan akan semakin paham pasangan, bagaimana memperlakukan pasangan, bagaimana memperhatikan pasangan. Oh ini hal-hal yang saya hindari. Oh ini hal-hal yang harus saya lakukan terhadap pasangan saya. Insya Allah kalau hal itu bisa saling dipahami, jenengan akan aman dalam kehidupan rumah tangga. Ya ini perkiraan seperti itu ya, cuma semuanya itu tergantung jenengan. Kembali ke jenengan berdua. Apakah bisa menyelesaikan dengan baik? Insya Allah nanti ketika penyelesaian ini baik, akan kembali ke masa bulan madu lagi. Ada cerita siapa? Artis Mbak Lesti sama Mas siapa? Rizky Bilar. Apa yang terjadi? Itu konfliknya sudah sangat memuncak sampai terjadi KDRT. Sudah kepengin, bahkan netizen bilani dangkon buka semacam itu. Tapi apa yang terjadi? Ternyata mereka bisa menyelesaikan. Meskipun mungkin saya yakin bukan hanya berdua yang menyelesaikan, pasti ada orang ketiga yang memberikan nasihat, memberikan masukan, saran dan sebagainya, sehingga mereka sama-sama sadar, oh membangun rumah tangga itu akan lebih baik dengan format yang lebih baik karena sudah ada anak. Apalagi kasihan anaknya kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan atau perceraian, perpisahan itu seperti itu. Masih sudah punya anak? Belum. Ya aman lah. Karena punya anak kadang juga terus bermasalah dengan rekam jejak orang tuanya itu kayak gitu, pokoknya ini bapak ibuku kayak gitu. Alhamdulillah belum. Jadi itu. Jadi apa yang terjadi sekarang? Artis itu berdua ini sekarang kembali romantis lagi dan bahagia dan semakin memahami pasangan. Ya guyon-guyon sidik dan sebagainya itu aman sekarang. Itu mereka semakin memahami. Makanya jangan alergi dengan permasalahan rumah tangga. Kok masalah mana? Kok enggak? Justru itu lagi jenengan di tempat kedewasaan jenengan. Usia berapa Mbak? 24. Masih? Ya, 28. 28 ya. Sudah usia-usia dewasa matang lah, hampir matang lah karena memang ini lagi proses usia-usia seperti itu. Ya itu. Baik, selanjutnya nah ini. Ada dua gambar. Nah, dua gambar laki-laki dan perempuan. Tulisannya apa yang dikhawatirkan dari pasangannya. Nah, sekarang saya tanya satu-satu. Sekolah Mbak Ise atau sekolah Mas Ise? Nah, Mas, apa yang dikhawatirkan sikap pasangan? Sikap pasangan apa yang paling jenengan khawatirkan? Oh Mas.
Iya, saya mana beliau, Mas. Apa? Beliau. Oh, Leo. Oke. Ora setia. Nah, oke gitu. Nek Mbak E, apa Mbak yang jenengan khawatirkan sikap pasangan yang paling dikhawatirkan jenengan? Sama. Tidak setia. Oke, baik. Ya. Berarti podo-podo krungune ya. Nah, jadi itu yang harus jenengan pegangi antara pasangan ini. Jangan menduakan. Jangan beranggapan ada orang yang lebih apa gitu, lebih perhatian itu enggak. Jenengan sudah mantep pastinya. Wis mantep urung karo pasangan? Kula urung mantep. Sampun. Pun mantep nggih. Nah, oke. Jadi itu yang jadi pasangan itu kadang ini mungkin belum pernah terungkap juga. Nah, belum pernah terungkap juga apa yang dikhawatirkan dari pasangan adalah ketika ketidaksetiaan. Tapi sebenarnya kalau boleh saya sampaikan, kekhawatiran tentang ketidaksetiaan itu justru dari memang biasanya dari pihak laki-laki. Meskipun perempuan juga ada seperti itu. Tapi biasanya pihak perempuan itu yang dikhawatirkan itu adalah sikap keras dari seorang suami. Karena kadang perempuan itu memposisikan dirinya lemah. Ya, lemah, ya mungkin tak berdaya, kalah karo bojone sing lanang karena aku wong wedok kayak gitu. Biasanya sikapnya seperti itu. Makanya ada kekhawatiran beberapa yang saya tanya seperti ini adalah keras, artinya kekerasan dalam rumah tangga semacam itu. Tapi mungkin jenengan selama ini tidak melihat masih berbuat seperti itu, jadi tidak muncul. Tapi nek selama wingi kok mungkin pernah plek apa nabok apa itu mungkin akan dalam teringat terus itu seperti itu. Tapi berarti selama ini ya alhamdulillah tidak terjadi. Tadi itu hal itu tidak muncul. Tapi ya itu kadang yang dikhawatirkan seorang perempuan itu biasanya sikap keras dari seorang suami yang khawatir akan berbuat kekerasan lah dalam rumah tangga secara fisik dan yang lain itu semacam. Makanya ini yang harus Mas Amir gangi, jangan sampai ketika terjadi masalah itu apapun yang terjadi itu jangan sampai berbuat keras apalagi secara fisik. Secara verbal pun juga nggak boleh. Ini biasanya verbal itu seorang perempuan terhadap suaminya. Biasanya. Tapi ya semoga tidak juga. Jadi ya semacam itu yang jangan hindari dalam kehidupan rumah tangga. Karena itu akan menjadi kalau tabungan itu akan menjadi investasi, akan menjadi kredit. Kredit itu suatu yang masuk dalam tabungan, suatu yang baik. Jadi tabungan kalau kita sering banyak nabung otomatis saldo kita semakin banyak. Itu sikap-sikap baik, sikap-sikap positif. Tapi nek kita sering berbuat tidak baik, sering nesu, sering berbuat yang keras dan sebagainya, sering banyak ngomongnya, sering menuduh, itu sikap-sikap itu ibarat nek tabungan selalu dijikuk duitnya. Jadi nanti bisa sekali zong, bisa jadi minus karena terlalu banyak. Makanya jangan sampai saldo tabungan kita, tabungan rumah tangga ini minus atau zong, tapi kalau bisa ya semakin hari semakin tambah. Artinya dengan sikap-sikap yang baik tadi. Nah itu. Kemudian selanjutnya bahwa dalam kehidupan rumah tangga itu juga pastinya jenengan punya keinginan, harapan, punya momongan. Nggih, pengen punya momongan nggih. Nah, itu. Kalau pengen punya momongan ya pastinya jadilah siap atau siapkan diri, siapkan mental bukan hanya sebagai suami istri lagi. Siapkan mental untuk menjadi seorang bapak dan seorang ibu. Karena orang tua adalah, ini saya tekankan, orang tua itu adalah bapak dan ibu. Bukan hanya ibu saja, bukan hanya bapak saja. Orang tua itu adalah bapak ibu. Anak itu harus, dalam diri anak itu harus muncul bahwa bapak seperti ini, ibu seperti ini, punya figur masing-masing. Tapi anak sudah kehilangan figur salah satunya, itu tanda-tanda anak akan bermasalah dalam perkembangan. Entah menjadi nakal, entah menjadi carpe diem, nggak bisa diatur, dan sebagainya. Itu karena mungkin kehilangan figur salah satunya. Oke, jadi hadirlah dalam kehidupan anak itu secara baik dengan perhatiannya, dengan kasih sayangnya. Dan perhatian dan kasih sayang itu orang mengukur cukup ngasih uang selesai. Seorang laki-laki, seorang bapak lah, dikei sangu kok dolanan ini ora pernah disentuh, nggak pernah dibopong, ora pernah jak dolanan, jak guyon dan sebagainya, itu
tidak pernah, maka itu belum dianggap sebagai itu wujud dari perhatian dan kasih sayang. Harus hadir. Nek seorang ibu mungkin wis lumrah lah karena memang sejak cilik, sejak dalam kandungan wis selalu. Ini nek bapak kan memang harus hadir, harus benar-benar secara sentuhan karena memang anak ini butuh sentuhan. Gak bisa anak. Ya kadang sekarang ada video call, tapi tetap beda. Soalnya memang kondisi memang harus berjarak, berjauhan, harus kerja di luar daerah yang tidak bisa tiap hari ketemu, yaitu ya baik pinter-pinternya kita berkomunikasi dengan anak saja, dan juga support dari ibu bahwa bapak lagi seperti ini, memang harus seperti ini, dan insya Allah bapak juga baik, memberikan perhatian kasih sayang, bapak sudah sini. Itu harus dipahamkan biar anak tetap dekat sama orang tuanya, itu bukan hanya seorang ibu tapi juga bapak. Ini ono anak kok ora dekat karo ibu nih, nah itu ya mungkin saking banget nih itu mungkin ya. Itu. Jadi biasanya Pak normalnya itu ya seperti itu. Oke. Oke, jadi anak itu adalah akan menjadi tabungan dengan investasi kehidupan ke depan. Kalau anak itu baik, anak itu soleh, anak itu yo sergap ngaji, sukses dunia akhiratnya itu wah jenengan seteko aman sok nang akhirat. Jenengan akan dibantu oleh mendapatkan syafaat. Anak itu menjadi syafaat orang tuanya juga so, di akhirat kelak. Bapak wis milik-milik nang neraka, anak itu dadi cah soleh. Nah itu iso ditarik ibaratnya seperti itu. Oke, jadilah orang tua yang baik dan yang jangan khawatirkan bagaimana anak nanti saya ke depan, tapi khawatirkan jenengan bisa apa untuk berbuat kepada anak, untuk menjadikan anak yang lebih baik. Oke. Itu yang bisa kami sampaikan, yang tidak kalah pentingnya, monggo tetap jalin komunikasi dalam kehidupan rumah tangga. Karena komunikasi musyawarah itu salah satu pilar dalam kehidupan rumah tangga. Ada 4 pilar. Yang pertama adalah zawaj, berpasangan. Jenengan itu adalah apa? Berpasangan. Daftar di KUA aja sudah berpasangan. Ketika daftar KUA kemarin masih sendiri, wah, berpasangan, artinya sudah ada pasangan ya, harus sudah ada pasangan. Jadi sejak awal memang sudah ada pasangan. Pasangan itu terkait dengan kemandirian juga bisa, karena yang namanya mandiri itu dalam kehidupan rumah tangga orang baik bekerja mandiri, masih bekerja mandiri, masih membiayai sendiri, tidak seperti itu. Kemandirian itu kemandirian bersama. Mbak bekerja, nah bekerja, masih bekerja pastinya nggih. Ini apa yo toko mikir dewi-dewi akan seperti itu? Enggak ya, artinya itu kan menjadi kemandirian, itu kemandirian bersama, kemandirian pasangan. Ya, jadi itu konsepnya. Kemudian bahwa nikah itu adalah tadi komitmen, misakon ghalidho. Dalam bahasa Arabnya itu komitmen. Komitmen atau perjanjian yang kuat, kokoh. Inilah komitmen bernikah itu. Jadi orang minggur saya terima nikahnya baru wis ora nemu, itu menjadi komitmen, janji yang kuat itu, janji yang istimewa lah semacam itu, yang harus dipahami. Berjanjinya kayak ini memang di depan orang, tapi janjinya jenengan itu di depan Allah Subhanahu wa taala, itu janji yang kuat. Kemudian muasyarah bil ma'ruf itu saling memperlakukan dengan baik tadi, saling support tadi, saling mendoakan, saling untuk mendekatkan emosi yang tadi saya sampaikan tadi. Muasyarah bil ma'ruf, saling memperlakukan dengan baik. Yang terakhir tadi komunikasi atau musyawarah. Wis kalau sudah menyadari bahwa jenengan itu sekarang itu hidupnya ada pasangannya, kemudian menyadari bahwa ini adalah komitmen, menikah itu adalah sebuah komitmen bersama yang harus dijaga bersama. Kemudian menikah itu adalah harus saling memperlakukan dengan baik, saling support dan sebagainya. Bahwa menikah itu ya kudu ono komunikasi, orang meneng-menengan, itu ya harus tetap, insya Allah semuanya akan berjalan dengan baik. Yo ewon dino ono masalah, ya itu memang fitrah. Jadi sadari oke, ono masalah saya. Ya, terima aja dengan santai, tapi tetap harus ada solusinya disampaikan. Ya mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Hanya bisa berharap dan berdoa semoga jenengan bisa menjalani kehidupan rumah tangga dengan baik, sehingga nanti akan muncul keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah warahmah dan barokah. Demikian saja, itu pengingat terakhir Mas dan Mbak untuk ibadah. Semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, barokah. Dan semoga sampai hari H nanti bisa berjalan dengan lancar. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan.
tentang pernikahan dan juga persiapan pernikahan untuk calon pengantin ini. Semoga bermanfaat khususnya pada Mas Amir dan Mbak Anis dan juga kepada semua pemirsa. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap support kami di channel FKPAI Ngablak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.